Saudara-saudara, pada kuliah kedua kita mengangkat topiknya adalah Considerance RUU KUHP. Considerance ini bisa kita lihat pada halaman pertama RUU ya. Mungkin ini terlalu ringkas, nanti kalau di dalam RUU-nya sendiri atau kalau sudah jadi undang-undang mungkin bisa lebih banyak. Di sana dikatakan untuk mewujudkan suatu pembaruan hukum nasional negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, antara lain perlu disusun suatu hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ya dibentuklah undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu considerance singkatnya seperti itu. Kalau kita ambil intinya, upaya pembaruan hukum pidana itu harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Di sana dikatakan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ya. Kenapa? Karena di dalam hukum pidana itu kita sudah mengganggu hak orang. Sama seperti kalau melakukan kejahatan itu juga mengganggu hak orang. Dan juga seorang penjahat kalau ditangkap dia juga terganggu haknya. Tetapi karena dia mengganggu hak orang lain, maka aparat penegak hukum yang mewakili negara juga harus mengamankan orang ini supaya negara bisa dalam keadaan seimbang, rakyatnya terjamin ya. Selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini adalah warisan dari Hindia Belanda. Kita lihat mulai dari zaman penjajahan Hindia Belanda, kita merdeka, kemudian sampai 17 Agustus kemarin 2020 kita sudah 75 tahun merdeka ya. Tetapi KUHP-nya masih tetap peninggalan Belanda kemarin itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, memang ada rencana kemarin tahun yang lalu Oktober 2019 untuk mensahkan RUU KUHP menjadi KUHP ya, undang-undang. Tetapi karena ada demo dari masyarakat ya, sehingga RUU ini ditunda. Kita berharap RUU ini bisa menjadi KUHP yang baru menggantikan KUHP yang berlaku selama ini. Saudara-saudara, setelah kuliah kedua ini, nanti saya minta kalian mulai merancang suatu makalah ya. Ya bisa dilihat di proceeding tentang pembaruan hukum pidana ya. Kalian coba rumuskan formulasi makalah-makalah tadi sehingga pada waktu nanti disajikan itu untuk menambah nilai dalam mata kuliah ini juga mau tidak mau nantinya juga bisa menjadi embrio tesis kalian nantinya. Dengan demikian tesis tidak harus berlama-lama. Dia bisa dimulai dari kita memulai suatu mata kuliah tertentu seperti pembaruan hukum pidana. Banyak kasus-kasus baru ataupun kasus lama yang kalau diterapkan dengan KUHP baru nantinya menjadi menarik kajiannya. Itu coba kalian kaji sehingga nanti pada tatap muka yang ketiga itu sudah bisa dipresentasikan, dan rencana kita nanti setelah tatap muka yang kedua ini akan ada bahan-bahan yang kita share melalui WA untuk menjadi tugas makalah yang nanti dipresentasikan. Ingat bahwa kuliahnya Pak Ginting hanya berlangsung 8 kali tatap muka, 7 kali itu untuk materi mulai dari perkenalan diri dan silabi. Kemudian sampai nanti kuliah yang ketujuh ada tugas-tugas di sana, ada presentasi makalah, dan makalah H-1 sudah masuk ke
eh, email saya supaya bisa saya upload ke Siaka, ke Spada dan ke OCW. Karena itu kita kegiatannya selalu dipantau oleh universitas. Dengan demikian saya berharap mata kuliah ini nantinya menjadi primadona di dalam kalian menyusun tesis kalian. Ingat bahwa pembaruan hukum pidana kita harapkan tetap berjalan nanti tahun 2020. Sebelum tahun ini berakhir, RUU KUHP kita sudah menjadi KUHP baru, menggantikan 75 tahun selama ini kita merdeka, masih memakai KUHP. Nah, peninggalan kolonial dari Belanda yang notabene berasal dari Perancis. Saya kira demikian, nanti tugas-tugas akan kita susulkan melalui WA, dan untuk tatap muka kuliah berikutnya yang ketiga, kalian sudah bisa presentasi makalah. Demikian, sampai ketemu pada kuliah tatap muka yang ketiga.